Baik, sebelum kita mulai acara kita, alangkah baiknya para jemaah sekalian untuk mengisi saf terdepan agar jemaah yang belum datang bisa mengisi saf belakang yang kosong. Baik, sebelumnya kita buka acara taklim kita dengan lafaz basmalah. Baik, kepada ustaz kita, Ustaz Fitian Arsyada, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk bermuajadah, bermusyawarah di majelis ilmu, taman daripada taman-taman surga yang malaikat ridha dengan apa yang kita lakukan dan tentunya Allah mencintai apa yang kita kerjakan. Bapak-bapak, jemaah sekalian, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita tidak sedang membuat tandingan al-hikmah. Kalau dia hikmah ada Ustaz Abdul Fatihah, maka dia asal ada Ustaz Fitian. Agak-agak mirip sedikit, ya mudah-mudahan tidak membuat KPU menyesal. Waduh, dengan al-hikmah jelas, karena masih ada yang berpikir kapan lagi ada Ustaz dari Jawa, kalau yang di lokal lah kapan-kapan bisa ketemu. Dia berpikir memang begitu. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita tetap bisa bermuajahah. Dan jika materi yang disampaikan Ustaz Abu Fatihah itu mengenai panti, dan lebih spesifiknya adalah pada materi mendidik anak di generasi di tengah kerasnya media informasi gitu. Nah, saya anaknya siapa? Nah, jadi saya mau didik itu belum jadi gitu. Jadi kalau saya buat materi itu juga belum pantas. Makanya saya ambil yang nyerempet yang masih sedikit mirip dengan hal itu, yaitu adalah tentang masuk surga 7 turunan. Ya. Apa maksudnya? Ada latar belakangnya kenapa saya kasih judul masuk surga 7 turunan. Ya, berdoalah kepada Allah ya, semoga kita bukan keturunan ke-8. Kalau kita keturunan ke-8, jadi kita tidak masuk kategori judul ini gitu. Enggak jadi itu masuk surga. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita akan mengkaji daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek dalam Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd. Kita cepat karena saya yakin kalau saya berdiri-diri nggak selesai. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd di dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-21. Sebelumnya saya sudah berusaha untuk menggabungkan data dari 4 mufassir, dari 4 buku tafsir yang sudah saya baca. Di antaranya adalah Al-Jami' fi Ta'wili Ayatil Quran atau dikenal dengan Tafsir Tabari, atau Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikenal dengan Tafsir Qurtubi, atau Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dikarang oleh 2 jalal, salah satunya Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang keempat adalah kitab yang sangat familiar dan dianggap mudah untuk membacanya, yaitu Tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Jadi ada 4 tafsir ini, datanya saya gabungkan sehingga kita akan membahas surat Al-A'raf dari ayat ke-21 sampai ayat ke-25. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 21. Namun sebelumnya di ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujung ayatnya dengan bunyi innama yatadzakkaru ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab, yaitu artinya adalah sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang mau berpikir. Nah, ayat ini seakan Allah Subhanahu wa taala ingin memberi kabar kepada kita bahwa di antara ciri orang berakal, kalau kita ingin dimasukkan pada kategori ulul albab, orang-orang yang berpikir, maka simaklah ayat-ayat setelahnya. Innama yatadzakkaru ulul albab. Di ayat-ayat bawahnya merupakan karakter orang-orang ulul albab, sehingga setelah itu dampaknya ataupun balasannya adalah masuk surga 7 turunan. Yaitu di ayat yang terakhir, di ayat 24 di surat Al-A'raf itu. Bapak-bapak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-23, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini yang saya maksud masuk surga 7 turunan. Maksudnya apa? Orang-orang yang ulul albab dengan karakteristik yang akan kita bahas malam hari ini, dengan kelakuan yang akan kita bahas malam ini, dengan sifat-sifatnya yang akan kita bahas malam ini, itu mereka akan masuk surga bersama bapak-bapaknya, bersama istri-istrinya, dan bersama anak cucunya. Istrinya, itu aja ya, istrinya. Ya, maksudnya ini menceritakan mukminin, berarti banyak. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak cucunya di bawah dari bapak dan ibu itu akan ikut masuk bersama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebanyak-banyaknya, itu enggak cuma 7. Itu sebanyak-banyaknya dari keluarga yang menjalankan apa yang ada di atasnya. Nah, maka kita lihat di ayat yang pertama, karakteristik ulul albab yang nantinya akan mendapatkan uqbadar, mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirnya, atau jannatul adn balasannya bersama para keluarga, para istrinya, dan juga anak keturunan cucu-cucu. Yang pertama adalah alladzina di materi ayat ke-20, alladzina yufuna bi ahdillah. Ini yang pertama. Maaf ya, di ayat ke-20. Alladzina yufuna bi ahdillah. Karakteristik pertama ulul albab adalah orang-orang yang suka menepati janjinya. Alladzina yufuna bi ahdillah. Tapi janjinya bukan sembarang janji. Janji ini janji antara kita sama Allah. Bukan cuma antara janji sesama manusia, tapi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, orang-orang yang bagaimanakah itu? Orang-orang
yang disebut sebagai orang-orang yang menepati janjinya adalah alladzina yufuna biwasiyatillah allati awsa bihim. Orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang memenuhi wasiat-wasiat Allah. Wasiat Allah ada di mana berarti? Di dalam Al-Quran. Jadi wasiat-wasiat Allah diikuti ataupun diambil janjinya. Kalau di dalam tafsir jalan lain simpel sekali. Di dalam tafsir jalan lain menyebutkan orang-orang yang yufuna bi'ahdillah adalah memegang teguh keimanannya. Jadi janji iman yang kita dulu pernah ditanya sama Allah, alastu bi rabbikum? Apakah aku Rabb kalian? Apakah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Ya, betul, tentu. Itu adalah amanah iman yang harus kita jaga. Alladzina yufuna bi'ahdillah adalah yang berusaha untuk menepati janji-janjinya kepada Allah berupa wasiat-wasiat Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya atau secara umumnya adalah keimanan yang pada akhirnya menurunkan ketaatan. Jadi jami at-ta'at kalau kata Al-Qurtubi, seluruh bentuk ketaatan itu diambil, yaitu ditepati. Ini secara umum maksudnya, apapun itu bentuknya. Alladzina yufuna bi'ahdillah. Dan yang kedua, ini yang pertama, wala yang kuduna misaq, tapi masih berkaitan dengan yang pertama, yaitu tidak membatalkan janji. Tidak membatalkan janji berarti tidak mengingkari janjinya, alias dia berusaha dia tidak melanggar wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menanggalkan imannya sampai dia menutup mata. Itu adalah amanah. Wala yanquduna al-mitsaq, yaitu orang-orang yang dia tidak membatalkan janjinya. Yaitu apa? Wala yukhalifuna al-ahda ahadullahu alaihim ila fihi fayamalu bi ghairi ma amaruhum wa yukhalifu ila ma naha'anhu. Apa? Orang-orang yang mengkhianati ini, orang-orang yang mengingkari janji ini adalah yang pertama, orang-orang yang fayamalu bi ghairi ma amarallahu bihi. Mereka beramal tapi bukan karena atas perintah Allah. Mereka berbuat tapi bukan karena perintah Allah. Maka dia akan yukhalifu, dia akan mengingkari atau dia akan menyelisihi atau dia akan melanggar apa yang Allah larang. Kalau orang sudah tidak menjalankan yang Allah perintahkan, maka nanti akan lari kepada menjalankan sesuatu yang Allah larang. Wala yaquduna al-mitsaq, itu sifatnya orang-orangnya begini. Wa qad bayyana ma'na al-ahd al-mitsaq bima madha bi syawahidihi fa ahna an i'adatihi fi hadzal mawdu'. Kalimat ini sudah sering diulang oleh Syekh Tobari atau oleh Al-Imam di pembahasan tafsir sebelumnya. Di ayat-ayat yang lain kalau ada ketemu ahad itu artinya sama. Jadi ahda itu artinya adalah iman, ahda itu artinya adalah ketaatan, ahda itu artinya adalah menjalankan segala sesuatu yang Allah wasiatkan. Jadi menjalankan seluruh ketaatan. Ini masih umum. Kemudian yang selanjutnya adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Karakteristik yang kedua adalah orang-orang yang suka menyambung silah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Ini banyak maksudnya. Menjalankan atau menghubungkan atau menyambungkan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Di antaranya apa? Kalau di dalam tafsir Qurtubi beliau mengatakan adalah walladzina yasiluna rahmah, yaitu orang-orang yang senang untuk menjalin silaturahim, yaitu sesama arham, orang-orang yang satu rahim, persaudaraan,
pamannya, abangnya, adiknya, bibinya, orang-orang yang seperti ini. Yasiluna allati amarahumullahu biwasaliha fala yaqta'unaha. Dia berusaha untuk menyambungnya dan tidak memutus tali silaturahim. Jadi kita yang cinta dengan saudara-saudara kita, paman-paman kita, bibi-bibi kita, maka berbahagia, karena itu merupakan karakteristik ulul albab yang nanti endingnya adalah masuk surga bersama keluarga. Jadi yang masuk surga gak cuma dia, tapi orang-orang yang disambung tali silaturahimnya dan dia menyambung kembali, maka itu juga masuk kategori 7 turunan. Alladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Sementara kalau di dalam tafsir lain artinya adalah menjalankan apapun atau menghubungkan antara iman dengan amal soleh. Menghubungkan antara iman dengan amal soleh. Jadi kalau orang beriman maka harus dihubungkan ke amal soleh. Gak ada orang cuma beriman tapi gak mau beramal. Makanya dalam Al-Quran kalimatnya gak ada yang cuma innalladzina amanu doang, pasti disambungkan dan digandengkan dengan walladzina amanu wa amilus sholihat. Ini adalah satu konsekuensi dari iman. Jadi lucu kalau orang cuma beriman tapi gak mau beramal. Sebagaimana kalimat wah yang penting kita la ilaha illallah, pasti nanti masuk surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi ketahuilah bahwa kunci itu ada geriginya, dan geriginya adalah amal soleh. Jadi orang-orang yang beriman itu konsekuensinya adalah wajib baginya untuk juga beramal. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi. Ini karakteristik yang kedua. Yang pertama sama yang kedua tadi sambung, maka ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah wa yakhshawna rabbahum. Wa yakhshawna rabbahum, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan yaqulullah fi qat'iha an yaqta'uha fa yu'aqibahum 'ala qat'iha wa 'ala khilafihim amarahu fiha. Di dalam tafsir Al-Karim Rahman, orang-orang yang menyambungkan silaturahim, kemudian orang-orang yang dia berusaha untuk menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menepati janjinya, orang-orang yang menghubungkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala hubungkan. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafunahum, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fayamna'uhum khawfuhum, yang takut itu berakibat pada sukarnya dia untuk menjalankan atau melakukan kemaksiatan. Sukarnya dia dalam menjalankan kemaksiatan atau melakukan kemaksiatan. Karena takut dia, wa minal qudum 'alaihi yawmal hisab ay yatajarrabu 'ala ma'asillah aw yuksiru syai' mimma amara Allah bihi khaufan minal iqab. Karena dia takut akan iqab ataupun akan azab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang yatajarra'u 'ala ma'asillah, berhati-hati untuk tidak terjerembab dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yatajarra'u 'ala ma'asillah, orang-orang yang dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Kenapa? Karena dia yakhshawna rabbahu, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yakhafuna su'al hisab. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa yakhafuna su'al hisab. Karakteristik yang keempat adalah yakhafuna su'al hisab. Orang-orang yang dia takut dengan hisab yang buruk. Nah, pengertiannya sekarang apa hisab yang buruk itu? Apa yang dimaksud dengan su'ul hisab? Su'ul hisab, para ulama diantaranya adalah Al-Qurtubi. Beliau mengatakan takut akan pengadilan ataupun hisab ataupun penyelidikan nanti di akhirat. Karena sini ada kalimat bahwa barang siapa faman nuqisha, barang siapa yang dia sudah diselidiki ataupun dihisab, maka sudah pasti diazab. Nah, itu takutnya ya. Wa yakhafuna su'al hisab adalah orang-orang yang takut apabila dia sudah disidang oleh Allah, dihisab oleh Allah SWT. Karena orang yang dihisab sudah pasti diazab. Ini karena ada dosa-dosanya yang perlu untuk dibersihkan. Maka dikatakan oleh Al-Qurtubi bahwa orang-orang begini mereka akan mendapatkan azabnya. Wa yakhafuna su'al hisab yahdharuna munaqashatallah iyyahum bil hisab summa la yashfa'u lahum 'an dhanbin fa hum li rahmatihi dzalika jaduna fi ta'atihi. Yaitu orang-orang yang berusaha, yang dia terjebak dalam kemaksiatan, kemudian dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda daripada dia akan diazab. Karena yang khofuna su'al hisab, yang hisab adalah sudah dihisab tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dihisab tapi ampunan juga belum diterima. Nah, itu dia maksud daripada su'al hisab. Dalam tafsir yang lain disebutkan yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Su'al hisab adalah an yatajarrahu aw yuksiru fi syai'in mimma amara Allah bihi khaufan min al-iqab wa raja'an lis-sawab. Artinya adalah orang-orang yang dia berusaha menghindarkan daripada buruknya hisab atau buruknya yaumul hisab. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab itu adalah karakteristik yang keempat. Karakteristik selanjutnya adalah walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Orang-orang yang bersabar, yang dia sabarnya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Walladzina sabaru, sabar di antaranya ada tiga. Yang pertama adalah al-wafa' bi ahdillah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki naqdil mitsaq, yang kedua bersabar untuk menghindarkan dirinya dari segala sesuatu yang bisa membatalkan janji itu. Artinya dalam bahasa yang lain adalah dalam bahasa lain adalah dia bersabar atas tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu watarki naqdin, yaitu menghindarkan atau meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan itu. Wasilatur rahim, ataupun orang-orang yang dia bersabar untuk menjalin tali silaturahim. Nah, karena kadang-kadang ada aja masalah sesama keluarga
keluarga, sesama saudara, paman sama ponakannya, bibi sama bibinya, kakak sama adiknya, abang sama ibunya. Nah, itu ada aja masalah. Sehingga rahim ini perlu dijaga. Dan berikanlah kabar gembira kepada siapapun yang dia bersabar untuk mempertahankan tali silaturahim, yaitu tali silaturahim, tali persaudaraan antara saudara serahim. Silaturahim bukan cuma tetangga kanan atau kiri, depan atau belakang, tapi yang dimaksud dengan rahim adalah yang memang berasal dari rahim yang sama. Jadi masih keturunannya betul, masih saudaranya dekat, bukan orang lain. Kemudian yang terakhir, walladzina sabaru 'ala wafati ahdillah, tapi memiliki syarat. Orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar ini syaratnya satu. Kalau dia mau mendapatkan uqbadar atau mendapatkan jannah aden, itu syaratnya adalah ibtigha wajhi rabbih, yaitu mengharapkan wajah Rabbnya, alias ikhlas. Jadi bukan karena harta yang ada di kakaknya, bukan karena harta kedudukan yang ada pada pamannya, tapi benar-benar murni tulus ikhlas karena memang menjalankan atau menghubungkan semua yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Di antaranya adalah menghubungkan tali silaturahim. Nah, dalam hal ini orang-orang yang bersabar tidak bisa dikatakan sabar kalau dia tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sabar hanyalah orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha wajhi rabbihim, yakni bi qawlihi ibtigha wajhi rabbihim talaba ta'zimillah, memohon atau meminta keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihan lahu, mensucikan, memurnikan ibadahnya, silaturahimnya, menyambung tali ukhuwahnya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tanzihan lahu an yukhalifa fi amri, menyucikan Allah sehingga takut untuk menyelisihi perintahnya. Awya dia amron kariha ityanihi fayaksiyahu, atau bersabar dalam melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci. Jadi waladina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, karakteristik ulul albab yang keempat, yang akibatnya ataupun bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jannatu adnin. Kemudian wa aqamus shalah, karakteristik yang kelima adalah aqamus shalah. Aqamus shalah ini disebutkan secara gamblang bahwa di antaranya jika di dalam tafsir Jalalain itu beliau katakan sholatnya itu diperhatikan sampai mukamilah. Mukamilah itu apa? Hal-hal yang tidak dianggap bagian daripada sunnah sholat. Sunnah aja, apalagi sunnah begitu. Apalagi sunnah, sementara yang tidak dianggap sunnah pun betul-betul diperhatikan sama dia. Melihat ke arah sujud benar-benar diperhatikan, angkat tangannya dia perhatikan, menutupnya pun diperhatikan, cara rukuknya diperhatikan. Jadi sholatnya gak cuma sekedar sholat, tapi sholatnya bimukamilatuha, yaitu sempurna dengan mukamilah. Mukamilah itu di bawahnya sunnah, di bawahnya hai'ah. Kalau sunnah itu kan ya diantaranya adalah membaca tahiyat, membaca iftitah, itu kan bagian daripada sunnah. Sementara kalau hai'ah itu di bawahnya itu. Kemudian yang kedua, bukan hanya mukamilah, di sini adalah ma'al khusyuk, disertai dengan kekhusyuan. Sholatnya bukan cuma sekedar jungkir balik aja, angkat badan, rukuk, sujud begitu saja, tapi
Ini yang kedua. Yang ketiga adalah paling mematikan, yaitu fi awqatiha. Selain memperhatikan mukamilahnya, selain itu juga kita perhatikan daripada khusyukannya. Yang ketiga adalah perhatikan jam berapa kamu sholat. Orang-orang yang aqamus sholat adalah orang-orang yang aqamus sholat ala waktiha. Orang-orang yang sholat dan dia tepat waktu dalam pelaksanaan sholatnya. Nah ini ya al-fatihah, orang-orang yang dia mengerti waktunya, bukan cuma sekedar yang penting sholat, tapi dia ngerti sholat ini kapan waktunya. Kalau subuh dia jam segitu, kalau zuhur dia jam segini, zuhur 2:30, asar 5:30, maghrib mau isya mau tidur. Kalau isya masih nggak apa-apa, sebagian mazhab ada yang mengatakan semakin atamah semakin baik, tapi kalau tidak berjamaah kan jadi tidak sempurna juga. Jadi kalau bapak ibu sepakat al-asar isya-nya jam 11 ya nggak apa-apa, boleh aja itu, karena atamah itu Rasulullah biasa melakukan sholat itu, tapi tetap jamaah gitu. Nah kalau sampai sini usia jam 11 tapi jamaah gitu. Nah, maka kalau nggak bisa di awal waktu pun boleh. Itu khusus isya, yang lainnya tidak. Karena isya memang waktu yang paling banyak. Nah, biarkan niha apalagi rukunnya gitu. Rukunnya sudah selesai, surutnya dia perhatikan, mukamilahnya juga dia zahiran wa batinan. Nah yang terakhir, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batinnya. Ya zahirnya kelihatan khusyuk, akbar gitu, tapi batinnya pikirnya kemana-mana, sama saja. Ini dia, zahir sama batin harus sinkron. Antara yang terlihat dengan yang di dalam, antara di punggung sama yang di kaf ini. Jadi dia imbangkan. Itu orang-orang yang dia menjalankan sholat berdasarkan syurutnya, mukamilahnya, zahiran wa batinan. Tapi kalau di dalam maksud yang lain, beliau tidak komentar sama sekali. Aku sholat ya sudah, orang-orang yang mendirikan sholat tanpa ada catatan. Jadi kalau dalam tafsir Karim Quran disebutkan beserta mukamilahnya, yaitu hal-hal pelengkap daripada sholat. Maka khusyuk itu termasuk di dalam kelengkapan atau pelengkap sholat. Baik, kelima, karakteristiknya adalah anfaqu mimma rozaqnahum. Anfaqu mimma rozaqnahum. Ada dua manusia dalam menjalankan infak ini. Yang pertama adalah secara sir, yang kedua adalah secara terang-terangan. Ada yang secara sembunyi-sembunyi, ada yang secara alaniah, dan dua-duanya dianggap baik. Wa anfaqu mimma razaqnahum disebutkan addu min amwalihim zakataha al-mafruḍah. Paling minimal dalam menginfakkan hartanya adalah menginfakkan harta wajibnya saja. Maka wajibnya itu minimal adalah zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian zakat infak, kemudian infak kepada keluarganya. Nah ini, ketika ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, wa yas'alunaka madza yunfiqun, sebetulnya kepada siapa infak ini diutamakan? Apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Wa yas'alunaka madza yunfiqun, qul af ulma yunfiquna amwalihim, itu jatuh kepada pertama wali-walidain, kepada keluarganya atau kepada orang tuanya. Baru setelah itu aqarib, ya. Kemudian pertama keluarga dan orang tuanya, kemudian aqaribnya. Ulma yunfiquna min amwalihim, yaitu katakanlah orang-orang yang menginfakkan itu memprioritaskan kepada keluarganya,
kemudian akorib-akoribnya, yang dekat sama yang jauh. Jadi itu yang wajib. Yang wajib adalah zakat al-mafruḍah, zakat fardunya saja. Minimal kita ngambil yang wajib pun kita masuk kategori ulul albab itu. Wa anfaqu minha fi subul allati amara Allah bin nafaqah fiha, dengan cara yang monggo dipersilahkan, mau secara sir atau secara alaniah, mau secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Tinggal melihat keadaan kita ini siapa. Kalau kita ini adalah tokoh, apalagi kita ini adalah dilihat atau diteladani oleh banyak orang, ya, maka boleh bagi kita atau mungkin perlu bagi kita untuk infak itu secara jahar atau secara alaniah. Tapi kalau kita ini bukan siapa-siapa, juga gak terlalu banyak disorot orang, semakin sembunyi semakin besar pahalanya. Apakah sama? Ya tetap sama. Karena apa? Sirru alaniah Allah pakai kata wa, karena wa artinya adalah dan, karena dan itu artinya sama dengan. Begitu. Dalam bahasa Arab namanya atof. Pakai waw atof, artinya setara, mau sir ataupun alaniah. Sana Abdullah bin Shalih, sana Muawiyah Ali Ibn Abbas, aqamu shalah, di ulama yang ke atas sedikit lagi, aqamu shalah yakni as-shalawatul khams, yaitu sholat 5 waktu saja. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaqul az-zakah, zakat. Jadi anfaqu itu ditafsirkan zakat, kemudian sholat itu sholat fardu. Jadi ini yang paling wajib semua, yang sholat fardu, yang zakat fardu berupa zakat fitrah. Hadasan Yunus akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid as-sabru al-iqamah qala wa qala as-sabru fi hadaini fa sabrun ala ma ahabba wa in saqula ala al-anfusi wal abdan wa sabrun amma yakrah wa in naza'at ilayhi al-ahwa faman kana hakadha fa huwa minas sabirin. Sabar itu ada dua. Yang pertama adalah fasabrun lillah ala ma ahabba, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan apa-apa yang Allah cintai. Walaupun wa insaqula 'alal anfus, walaupun hati atau jiwa berat dalam mengerjakannya. Itu sabar menjalankan apa yang Allah cintai, meskipun hati ini, jiwa ini berat, baik jiwa maupun badan. Wasabrun amma yakrah, dan bersabar terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, sementara hati ini sangat menginginkannya. Wa in naza'at faman kana hakada, maka jika kita menjadi dua golongan ini, maka kata Syekh At-Tabari fahuwa minas sabirin, mereka lah disebut sebagai orang yang sabar. Jadi kita masuk sabar kalau kita dua itu minimal. Sudah azan nih, azan dulu, kita break dulu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Baik, Bapak-Bapak, Ibu, kita lanjutkan sebentar lagi. Karakteristik yang keenam adalah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, yaitu orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan atau mengimbangi antara kebaikan dengan mengimbangi keburukan dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, yaitu orang-orang yang melakukan amal baik, maka dengan begitu amal baik bisa menghapus amal buruk. Tapi di sini secara zahir ayat ini menggunakan kata wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Yadfa'una isa'ah man asa'a ilaihi minas bil ihsan ilaihi, yaitu membalas keburukan orang dengan kebaikan kepada mereka. Disebutkan oleh yadfa'una syarr bil khair la yukafi'una syarr bis syarr walakin yadfa'unahu bil khair. Orang-orang yang dia itu tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi membalas kebaikan dengan keburukan dengan kebaikan. Nah, itu diantara tafsir yang dikatakan oleh Imam Tabari. Namun menurut Imam Qurtubi, kata yadra'una bil hasanati sayyi'ah ini lebih luas, yaitu syirik dengan tauhid, kemudian amal buruk dengan amal baik, kemudian mungkar dengan ma'ruf, kemudian ihsan dengan bir.
keburukan dengan dir, ukuk dengan dir. Ukuk itu artinya adalah durhaka, dir itu artinya adalah berbakti. Pokoknya selalu dibalas dari keburukan dengan kebaikan. Itu diantaranya. Orang-orang yang punya karakteristik begini, ada 6 yang disebutkan itu, ulaika lahum uqbaddar. Mereka akan mendapatkan haula illati wasafa nasibatuhum humul ladina lahum uqbaddar. Orang-orang yang wasofna yang saya tadi sebutkan di atas adalah humul ladina lahum uqbaddar, karakteristik orang-orang yang akan mendapatkan akhir yang baik. Humul ladina aqabahumullah darul jinan min darihim illati law lam yakunu mu'minin kanat lahum finnar. Yang apabila menjalankan ke-6 karakteristik di atas, maka mereka layak untuk mendapatkan jannah atau mendapatkan surga, yang kalau dia ini kafir atau bukan mukmin maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'aqabahumullahu min tilka hadi. Wa qila dikatakan juga makna yang lain, ulaika alladziina lahum aqibat ta'atihim rabbahum fid dunya darul jinan. Sama intinya, orang-orang yang akibat akhirnya ataupun akhirnya, akhir daripada taatnya seseorang kepada Allah di dunia adalah surga yang nantinya. Jadi endingnya orang-orang yang taat adalah surga. Jadi happy ending. Dan balasan selanjutnya adalah jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Orang-orang yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan akan masuk ke dalam surga. Namanya adalah surga Aden. Bersamanya ada bapak-bapaknya, istri-istri dan keluarganya, serta keturunan anak cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat akan masuk ke dalam pintu-pintu Jannah Aden itu. Sebutkan Jannah Aden itu merupakan terjemahan daripada happy ending. Jannah Aden adalah tafsir dari uqbaddar, yaitu akhir yang baik. Apa akhir yang baik itu? Jannah Aden, yaitu surga Aden. Apa surga Aden itu? Kama yuqal ni'mar rajul Abdullah wa Abdullah wa rajul al-maqulahu ni'mar rajul ulaika lahum aqibat ta'atihim rabbuhum ad-dar allati hiya jannatu 'adn. Aden artinya adalah iqamah. Aden artinya adalah kekal. Berarti kalau udah masuk Aden nggak keluar lagi. Nggak keluarnya itu sesuai sama siapa dia masuknya. Kalau dia masuk sama keluarga-keluarganya udah di dalam itu udah barengan aja. Yaqulu ta'ala bi zikri jannatu 'adnin yadkhuluha haula alladziina wasafat sifatuhum wa huwa alladziina yufuna bi 'ahdillah walladziina yasiluna ma'a Allahu bihi an yusall yakhshawna rabbahum sabaru ibtigha'a rabbihim, mendirikan sholat dan melakukan segala sesuatu yang ada di sifat tadi. Mereka akan masuk surga bersama bapak-bapaknya, istri-istrinya. Terjemahnya adalah nisa'uhum wa ahluhum.
istri-istrinya, keluarganya, dan zurriyatuhum, anak cucunya. Itu yang saya maksud 7 turunan tadi. Wa zurriyatuhum wa salahuhum imanuhum billah wa tibauhum amruhu wa amru rasulihi alaihi salatu wassalam. Jadi itu adalah kesolihannya mereka berdasarkan sejauh apa ketaatan keluarga itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi orang yang masuk jannah Aden syaratnya itu sesoleh apa keluarga itu, sebaik apa keluarga itu. Bapak-bapak, ibu sekalian, kenapa kalimatnya adalah yadkhuluna min kulli bab? Disebutkan bahwa malaikat itu akan masuk di setiap bab. Disebutkan di dalam kitab ini zukira annal jannah ada khamsa'alaf bab, bahwa surga Aden itu ada 5.000 pintu. Jadi khamsa'alaf ada 5.000 pintu surga Aden itu. Jadi surga Aden itu bukan cuma satu level terus meskipun cuma satu. Tapi Aden itu adalah kompleks gitu. Kompleks Aden nih gitu. Kompleks Aden ini ada 5.000 RW-nya gitu. Ada dusunnya ada 5.000 dusun. Setiap dusun atau setiap pintu ada malaikat masuk semua. Pas kita masuk ke dalam, mereka bilang salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, nah, gitu lah. Atas apa? Atas kesabaran kalian di dunia. Sabar yang kayak mana? 2 karakternya itu. Sabar menjalankan ketaatan meskipun berat. Sabar menghindarkan diri dari kemaksiatan walaupun jiwa ini ingin melakukan itu. Nah, ini disebut dengan sabar. Aden haulahul buruj wal buruj. Aden itu sekitarnya adalah rerumputan hijau. Fi khamsa'alaf bab, ada 5.000 malaikat yang masuk setiap pintunya. La yadkhuluha. Ini Pak, penting di sini. Tidak ada yang masuk ke jannah Aden kecuali Nabi, Siddiq, syuhada, sholihin. Tetapi faman sholaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Jadi nggak masuk orang-orang itu, orang nggak biasa. Jannah Aden itu penghuninya adalah para nabi, para syahid, dan para orang-orang yang siddiq, yaitu orang-orang yang percaya dengan yang membenarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa. Nah, disebutkan yang lain, Jannah Aden adalah Madinatul Jannah. Tamatnya, surga Aden itu adalah kotanya surga. Ini bisa dibilang ibu kota surga itu di Jannah Aden, karena di dalam Qurtubi Jannah Aden itu adalah pertengahan sebelum masuk ke arasnya. Jadi atapnya Aden itu adalah arasnya Allah. Enggak, masya Allah. Atapnya Aden itu atasnya ada laut kan, di atas itu ada laut Pak. Baru saya lihat sehingga sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firdaus kan atas, paling atas. Aden ini ibu kota. Biasa kalau ibu kota pasti sentral. Kalau sentral pasti di tengah. Kalimantan di tengah kayak. Iya betul. Dan saudara itu di tengah apa kayak itu. Nah, biha rusul wal anbiya wa syuhada wa imatul huda wa nasu haulahu ba'du wal jannati haulaha. Jadi ada kalangan rasul, ada kalangan anbiya, ada kalangan syuhada, ada kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan orang-orang yang manusia-manusia sekitarnya, orang-orang yang tadi disebutkan di atas. Nah, kabar baiknya Pak, di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa orang-orang yang begini, yang masuk surga bersama keluarganya, kalimatnya adalah wa illam yakmalu bi amalihim yakununa fi darajatihim takrimatan lahu.
orang yang dekat sama dia dari kalangan keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya, dan juga keturunan anak cucunya. Wa imam ya'malu, walaupun dia itu, keluarganya itu, turunannya itu, paman-pamannya itu, istri-istrinya itu, bapak-bapaknya itu tidak beramal seperti kita. Seperti kita yang sebenarnya kita doang yang masuk surga. Jadi orang-orang yang tadi dari sekitar kita, walaupun mereka tidak beramal sebagaimana kita beramal, jadi mereka tetap ikut masuk bersama kita, takrimatan lahu, sebagai bentuk penghormatan kepada keluarganya. Jadi ini syafaat. Syafaat karena kita ada di keluarga yang soleh. Ini keluarga yang soleh bisa membawa manfaat, bisa membawa syafaat. Jadi kalau cuma hidup di dunia saja, jadi tidak sampai akhirat, kebahagiaannya cuma berhenti di dunia. Makanya ini adalah kabar baik sekali, kalimat yang digunakan oleh Jalaluddin Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain ini membuat saya agak sedikit terkagum. Saking sayangnya Allah sama keluarga yang soleh, itu ternyata nggak cuma dia doang yang masuk surga, tapi dia bisa ajak bapaknya, istrinya, keluarganya, anak cucunya. Dan ternyata tafsir Jalalain juga disebutkan di teks yang sama juga ternyata digunakan oleh Syekh Al-Qurtubi dalam kitabnya Jami' Ahkamil Quran. Jadi ternyata sama. Takrimatan lahum sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka yang masuk ke jannah. Baik, demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga kita menjadi bagian daripada ahli surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita tidak di dunia, namun juga sampai di akhirat. Baik, demikian yang insyaallah kami bisa sampaikan. Dan waktu kita bisa berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada benar dari saya dan jika banyak salah itu dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.